Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan kepada para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang wanita di bulan Ramadan ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan tentang ganjaran pada surat Al-Ahzab ayat 35, Allah menggandengkan antara lelaki beriman dan wanita yang beriman. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat. Sungguhnya para lelaki muslim dan para wanita-wanita muslimah. Wal mu'minina wal mu'minat. Para lelaki mukmin dan juga para wanita mukminah. Wal qanitina wal qanitat. Dan juga para lelaki yang taat ya, yang continue dalam ketaatannya, wal qanitat, dan para wanita yang continue dalam ketaatannya. Kunut maknanya adalah khusyuk dan continue. Was-sadiqina was-sadiqat, dan para lelaki yang senantiasa jujur, dan was-sadiqat, para wanita yang juga senantiasa jujur. Was-sabirina was-sabirat, dan para lelaki yang senantiasa bersabar, juga para wanita yang senantiasa bersabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, para lelaki yang khusyuk dan para wanita yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, para lelaki yang suka bersedekah dan juga para wanita yang suka bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, para lelaki yang berpuasa dan juga para wanita yang berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, para lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan para wanita yang menjaga kemaluan mereka. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, para lelaki yang banyak mengingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar, yaitu di surga. Di sini bukan hanya lelaki yang dianjurkan untuk Islam, untuk iman, untuk kunut, untuk jujur, untuk sabar, untuk khusyuk, untuk bersedekah, untuk berpuasa, untuk menjaga kemaluan dan juga untuk banyak berzikir, tetapi para wanita juga demikian. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia yang sebentar lagi akan datang, maka seorang wanita berusaha memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 ini. Hendaknya dia Islam, hendaknya dia beriman, hendaknya dia kunut, taat beribadah, hendaknya dia jujur, hendaknya dia bersabar, hendaknya dia khusyuk dalam ibadah-ibadahnya, hendaknya dia bersedekah, hendaknya dia berpuasa, hendaknya dia menjaga kemaluan, menjaga diri, dan hendaknya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih ampunan dan ganjaran yang besar, terutama bulan yang memberikan kita banyak harapan ya. Syahrul Mubarak, bulan keberkahan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat awwal lailatin min Ramadan", jika pertama kali di malam bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Dalam riwayat futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit. Dalam riwayat futihat abwabur rahmah, dibukalah pintu-pintu rahmat. Sehingga kata para ulama, dibukalah pintu-pintu surga, menunjukkan bahwasanya pada bulan tersebut mudah untuk masuk surga. Amalan-amalan dipermudah untuk masuk surga. Kenapa? Pintu surga sudah terbuka menyambut kedatangan orang-orang untuk masuk surga. Maka untuk bisa masuk surga sangat mudah di bulan Ramadan. Kemudian dalam riwayat futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, isyarat bahwasanya pada bulan Ramadan bahwasanya doa mudah dikabulkan. Doa mudah dikabulkan, langsung tembus melewati langit. Ada yang mengatakan dibukakan pintu-pintu langit berarti amal soleh juga mudah diterima. Ya, karena amal soleh diangkat ke atas seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uh." Kepada Allah lah ya
yas'adul kalimut thayyib, itu kalimat-kalimat yang baik naik menuju Allah, wal amalu shalih yarfa'uh, dan Allah mengangkat amal soleh tersebut. Nah, ketika pintu-pintu langit terbuka, maka amal soleh mudah untuk diterima di bulan tersebut, di bulan Ramadan. Kemudian juga disebut dengan dalam riwayat futihat abwabur rahmah, yaitu rahmat Allah turun begitu derasnya di bulan Ramadan. Maka ini kesempatan bagi kita semua, bukan hanya bagi bapak-bapak, bahkan bagi ibu-ibu, untuk bisa menjadi mulia, untuk bisa menjadi orang yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga dengan sebab beribadah di bulan Ramadan. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Karenanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita di bulan Ramadan agar bisa optimal mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan beramal saleh, tentunya dengan beramal saleh. Dan beramal saleh di bulan Ramadan tetap memperhatikan amal wajib dan juga amal sunnah. Ya, kita tidak membatasi diri hanya pada amal wajib, ya, tetapi juga berusaha melakukan amal-amal sunnah, nawafil atau nafilah semaksimal mungkin. Dan tidak sebaliknya kita fokus pada amal-amal yang sunnah sementara yang wajib kita lalaikan. Dua-duanya kita kerjakan. Karena sebagian orang mungkin semangat untuk beribadah di bulan Ramadan sehingga seorang wanita fokus kepada amal sunnah sementara yang wajib tidak dia kerjakan. Ini salah dalam prioritas. Maka dua-duanya kita perhatikan, yang wajib ya lebih diperhatikan, yang sunnah juga ditambah. Kenapa? Karena ini musim pahala. Musim kalau bahasa kita Allah mengobral pahala, Allah mengobral ampunan. Allah memudahkan orang masuk surga ya. Maka bulan ini adalah bulan yang sangat menjanjikan. Oleh karenanya kalau seorang masuk bulan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah, maka sangat kebangetan, yaitu parah orang ini. Suatu hari Rasulullah SAW berkata amin. Amin, amin. Sahabat heran kenapa Rasulullah SAW mengatakan amin, amin, amin sementara tidak ada yang berdoa. Kalau ada yang berdoa baru diaminkan. Ternyata Jibril yang berdoa, Rasulullah mengaminkan. Maka Rasulullah mengabarkan, tadi Jibril datang dan dia berkata, Ragima anf man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yugfar lahu. Sungguh merugi, yaitu ragima anf, yaitu hidung seorang tersungkur di tanah, yang menunjukkan kerugian, kehinaan, kerendahan. Karena seorang kalau hidungnya tersungkur di tanah berarti wajahnya tersungkur di tanah, menunjukkan rugi dan hina. Ya, siapa yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat darinya dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berkata lagi, amin. Kenapa Jibril berdoa lagi, ragima anf man adraka abawahi ahaduhuma aw kilaihima indal kibar ya falam yadkhulil jannah. Sungguh merugi, sungguh hina seorang anak yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup, salah satunya atau keduanya di masa jompo, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Faqul amin, kata Jibril, katakanlah amin, maka aku katakan amin. Kemudian Jibril berdoa lagi, ragima anf man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Sungguh celaka orang yang engkau disebut namanya ya Rasulullah, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Maksudnya ini kesempatan luar biasa. Ya. Ganjaran untuk pahala besar namun disia-siakan. Seperti mendapati kedua orang tua di masa jompo. Ini pahala sangat banyak. Tinggal kita menyenangkan orang tua sedikit, menyenangkan orang tua berbakti kepada mereka, langsung masuk surga. Nah, kalau ternyata ada seorang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan orang tuanya masih hidup, sudah masa jompo, ini jangankan orang tua jompo, orang tua tidak jompo saja masih kuat kita berbakti, pahalanya luar biasa mengalahkan jihad fisabilillah. Bagaimana lagi kalau orang tua sudah jompo. Nah, kau sudah diberi kesempatan oleh Allah bertemu orang tua di masa jompo, dua-duanya atau salah satunya, bapak kek atau ibu kek atau dua-duanya, kok enggak bisa masuk surga? Berarti kau ini orang yang parah, kebangetan. Kesempatan pahala diobral sebanyak-banyaknya namun kau tidak ambil. Ini menunjukkan buruknya jiwa seseorang ketika itu, maka pantas dia didoakan kehinaan dan kerendahan oleh malaikat Jibril. Sama, orang yang bersalat kepada Nabi, pahalanya besar. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Apa susahnya bersalawat kepada Nabi? Rasulullah sebut Muhammad, kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Pelit.
Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Diucapkan salawat tidak, itu pelit. Apa susahnya? Padahal kalau dia bersolawat, kebaikan kembali kepada dirinya. Artinya kesempatan pahala kemudian tidak dia digunakan. Di antaranya man adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Seorang diberi anugerah oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan selama 30 hari atau 29 hari, sebulan penuh. Lantas bulan tersebut lewat dan dia tidak diampuni. Ini kebangetan banget. Kenapa? Karena kesempatan dia diampuni banyak jalannya. Dengan puasa dia bisa diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan bahwa ini syariat dari Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ihtisaban sambil berharap pahala, akan diampuni dosa yang telah lalu. Baik, kalau dia tidak bisa diampuni gara-gara puasa, mungkin dengan salat. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang solat tarawih, solat malam karena beriman dan berharap pahala, akan diampuni dosa yang telah lalu. Taib, kalau dia puasa belum diampuni, solat malam belum diampuni, masih ada malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh iman dan ihtisab, berharap pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Taib, kalau dia tidak bisa diampuni, masih ada 30 malam berkesempatan. Rasulullah SAW mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam Allah catat hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka jahanam untuk masuk surga, dan itu berlaku setiap malam. Kalau kita masih malas malam pertama, masih ada malam kedua. Malam kedua masih malas, masih ada malam ketiga. Malam ketiga masih malas, masih ada malam keempat, malam terus sampai malam ke-29. Masa satu malam kita enggak diampuni? Gampangannya demikian bahasanya. Kalau ternyata 30 malam kita tidak diampuni, memang kita kebangetan. Pantas didoakan dengan keburukan. Maksud saya bulan Ramadan ini bulan yang mudah untuk diampuni. Kalau enggak lewat jalur ini enggak bisa, masih jalur yang lain. Jalur enggak bisa, masih jalur yang lain. Maka sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa raih ampunan dengan bersedekah, dengan silaturahmi, dengan bakti kepada orang tua, dengan menjalankan kewajiban, dengan mengurusi suami, mengingatkan anak-anak. Banyak jalan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, memberi bukaan puasa bagi orang berpuasa. Maka seorang wanita berusaha sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, dia kerjakan semua kalau bisa. Ini Allah puji mereka, ini orang-orang ini hebat-hebat ini. Islam, iman, kunut, jujur, sabar, khusyuk, sedekah, berpuasa, menjaga kemaluan, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita kerjakan ketika di hari-hari biasa, apalagi di bulan Ramadan. Taib, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang wanita, perannya sebagai seorang wanita di bulan Ramadan? Yang pertama, ibu, adalah jangan lupa untuk perhatian terhadap anak-anak. Perhatian terhadap anak-anak. Ya, dalam hadis kata Rasulullah sallam, kullu nafsin bani Adam sayyidun, farrajulu sayyidu ahlihi wal mar'atu sayyidatu baitiha. Setiap jiwa dari anak Adam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban, maka seorang suami adalah pemimpin di keluarganya dan wanita adalah pemimpin di rumahnya, di rumahnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian akan dimintai atau dihisab akan pertanggungjawabannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ar-rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki adalah pemimpin di rumahnya, ya, kemudian dia akan dimintai, dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Demikian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, ya. Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang apa yang ada terjadi di rumahnya, tentang anak-anaknya, ya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara peran yang bisa dilakukan oleh seorang wanita adalah memotivasi anak-anak untuk beribadah di bulan Ramadan. Bahkan ketika anak-anak masih kecil, kalau memang memungkinkan dilatih untuk berpuasa, dilatih untuk berpuasa. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda tentang salat, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah ke anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun, mulai disuruh salat. Kalau sebelum 7 tahun ya mereka mau ikut salat, mau ikut, silahkan. Tapi kalau sudah 7 tahun mulai disuruh.
Wadribuhum wa hum asyaru sinin. Dan kalau mereka sudah 10 tahun tidak mau salat, mulai ditakdib, diberi pelajaran, mulai dipukul. Dipukul dengan ringan tentunya agar mereka mulai salat. Karena kalau mereka sudah biasa salat, nanti ketika balik mudah bagi mereka untuk salat karena sudah terbiasa menjalankan latihan salat sebelumnya. Nah, demikian juga puasa. Puasa juga dianjurkan untuk dilatih. Hanya saja para ulama khilaf sejak umur berapa anak-anak mulai dilatih untuk puasa. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Tetapi dulu para sahabat mereka melatih anak-anak mereka untuk puasa. Oleh karenanya datang dalam hadis ya dari Rubai' bintu Muawidh radhiyallahu anha, beliau berkata, "Fakunna nasumuhu ba'd wa nasumu sibyanana aw nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihn. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'tainahu dzaka hatta yakuna 'indal iftar." Maka kami pun berpuasa hari tersebut. Kalau enggak salah terkait dengan puasa Asyura, dulu wajib. Kami pun berpuasa. Dan kami menyuruh atau mempuasakan anak-anak kami, yaitu anak kami dilatih untuk berpuasa. Dan kami buatkan bagi mereka mainan dari ihan, yaitu dari kapas semacam itu ya. Mainan. Kalau salah seorang dari anak-anak menangis karena lapar, tidak ada makanan, maka kami kasih mainan tersebut sampai buka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Datang di dalam riwayat dalam Sahih Al-Bukhari yang Imam Bukhari menyebutkan bagaimana Umar bin Khattab pernah memukul orang yang mabuk ya. Karena apa? Dia tidak puasa. Kata Umar, "Kau tidak puasa, wasibyanu nasiyam, sementara anak-anak kecil kami puasa." Ya. Isyarat bahwasanya anak-anak di zaman para sahabat, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga sudah dilatih untuk puasa. Maka ini tanggung jawab para ibu-ibu untuk menyiapkan generasi yang baik, dan di antara generasi yang baik adalah harus dilatih semenjak mereka masih kecil. Tentunya tidak dipaksa berlebih-lebihan. Kalau mereka benar-benar kelaparan, benar-benar kehausan, maka dikasih karena mereka belum wajib ya. Tetapi kalau kelihatannya mereka kuat hanya karena manja-manja sedikit, maka tetap kita berusaha menyuruh mereka untuk berpuasa ya. Kalau 8 tahun atau 7 tahun sudah bisa kita melatih ya. Bisa kita melatih. Mungkin tidak lengkap 30 hari, tetapi mulai latihan. Dan kalau mereka berhasil kita kasih hadiah, ya kasih apresiasi kepada mereka. Ini salah satu mungkin ladang pahala yang bisa didapatkan oleh ibu-ibu sebagai seorang ibu rumah tangga. Taib. Kemudian di antara juga yang bisa dilakukan oleh seorang wanita di bulan Ramadan ya. Tadi memotivasi suami dan anak-anak untuk bisa salat pada waktunya. Semangatin anak-anak, semangatin suami. Persiapkan apa yang diperlukan suami kalau hendak salat tarawih, mungkin ibu-ibu salatnya di rumah, maka ibu-ibu semangatin, siapin apa yang diperlukan suami. Kalau buka puasa jangan terlambat. Habis buka puasa disiapin, ayo mas sebentar lagi jangan sampai terlambat sholat tarawih. Anak-anak juga disiapin. Ini semua ibu-ibu dapat pahala ya. Kalau suami sholat insya Allah ibu juga dapat pahalanya. Anak-anak sholat ibu-ibu juga dapat pahalanya ya. Ya. Bahkan kita tahu melayani suami adalah hukumnya wajib ya. Melayani suami adalah hukumnya wajib ya. Oleh karenanya apalagi pelayanan yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peran seorang wanita sangat penting. Ya, kalau wanita memotivasi suaminya untuk sholat malam, untuk baca Al-Quran, ya, untuk bersedekah di bulan Ramadan, niscaya sang wanita juga mendapat ganjaran pahala ya dari apa yang dilakukan oleh suami dan anak-anaknya. Maka ini jangan disepelekan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada kebaikan bagi dia pahala juga yang semisal
orang yang melakukan kebaikan tersebut. Di antara orang-orang yang kita serukan motivasi untuk berbuat baik adalah suami dan anak-anak. Suami dan anak-anak. Dan jangan juga terbatas pada suami dan anak-anak. Mungkin di rumah kalau kita ada pembantu, ada orang-orang kerja di rumah, kita motivasi, semangatin mereka, ladang pahala. Semangatin mereka, sediakan sahur mereka, sediakan buka puasa mereka. Itu cari pahala dimulai dari rumah kita masing-masing ya. Dari rumah kita masing-masing. Maka jangan sampai hal-hal yang wajib kita lalaikan. Jangan sampai seorang ibu gara-gara sibuk baca Quran sehingga anaknya tidak dia urus. Jangan sampai gara-gara dia sibuk baca Quran sehingga lupa ngurus suaminya. Jangan lupa ya. Kemudian di antara kewajiban jika ternyata suaminya di malam hari ingin mendapatkan memenuhi kebutuhan biologisnya, maka para wanita jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena memenuhi panggilan suami adalah hukumnya wajib. Suami sudah puasa dari pagi sampai malam, kemudian malam ternyata puasa lagi. Jangan sampai demikian ya. Kalau udah malam suami lagi kepingin, maka seorang wanita hendaknya memenuhi kebutuhan suaminya agar keesokan harinya dia bisa puasa dengan tenang. Allah berfirman, "Wal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimus siyama ilal lail." Sekarang di malam hari silakan kalian menggauli istri-istri kalian. Kemudian kata Allah, silakan makan dan minum sampai terbit fajar. Berarti ini menunjukkan bahwasanya di malam hari berbuka ya sampai terbit fajar, makan minum maupun berhubungan ya, waktunya sampai azan subuh. Kalau sebelum azan subuh masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh berhubungan ya. Bahkan dalam sebagian hadis istri Nabi berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adrakahul fajar wa huwa junubun." Rasulullah SAW mendapati azan subuh masih dalam kondisi junub, Maka bisa jadi Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya menjelang subuh. Ya, menjelang subuh, atau bisa jadi berhubungan di malam hari kemudian belum sempat mandi junub. Tapi intinya jika seorang suami ingin dipenuhi kebutuhan biologisnya, meskipun seperempat jam sebelum azan subuh masih boleh, ibu-ibu ya. Masih boleh. Siapa tahu sahur jam 3. Ternyata azan jam berapa ibu di sini? Jam 4 lewat berapa? Jam 4 lewat berapa sini? Tadi subuh, salat subuh enggak? Jam 4, 18. Ternyata suami pingin jam 4, masih bisa 18 menit. Supaya dia besoknya puasa tenang, lebih menundukkan pandangan ya. Maka ini kewajiban. Saya ingin sampaikan jangan sampai ibu salah prioritas, sibuk dengan perkara-perkara sunnah sampai suami tidak diperhatikan. Ketika suami lagi ada kebutuhan, maaf saya lagi menyelesaikan juz jadwal ngaji saya, masih kurang 1,5 juz. Ndok. 1,5 juz 1 jam. Ini sebentar nanti habis salat subuh ya. Jangan sampai salah prioritas ya. Karena kalau seperti itu akhirnya dia salah prioritas. Yang wajib malah dilalaikan demi yang sunnah. Perhatikan, saya katakan tadi seorang wanita mencari surga dengan kewajiban dia kerjakan dan menambah dengan amalan-amalan sunnah. Jangan sampai salah prioritas. Taib. Di antara amalan yang juga wanita menyamai para lelaki terkait dengan salat di masjid. Salat di masjid untuk salat tarawih. Sungguhnya ibadah terbaik atau salat terbaik bagi wanita adalah di rumah mereka. Kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang para wanita untuk ke masjid-masjid Allah, untuk salat, untuk hadiri kajian, untuk mendengar wejangan-wejangan ya. Tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini dalil bahwasanya salat bagi para wanita di rumah mereka adalah lebih afdal. Pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena wanita kalau salat di rumah semakin jauh dari pandangan lelaki, maka lebih afdal baginya. Wanita yang keluar jadi perhatian para lelaki semakin kurang baik baginya. Makanya Allah berfirman waqarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Datang dalam hadis
Kata Rasulullah sallam, "Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha." Salatnya seorang wanita dalam rumahnya lebih afdal daripada hujrahnya. Hujrah itu gimana? Kalau rumah para sahabat dulu, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kamar, ada hujrah. Kamar itu yang ada atapnya, setelah itu ada hujrah, ruangan tapi tidak ada atapnya. Namanya apa? Hujrah. Masih dalam areal rumah. Masih dalam areal rumah. Jadi kamar ada atapnya, kemudian hujrah semacam pekarangan kecil tapi tidak ada atapnya, namanya hujrah. Rasulullah mengatakan salat di dalam lebih baik daripada salat di hujrah meskipun masih dalam areal rumah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa salatuha fi mikhda'iha afdalu min salati fi baitiha. Dan salatnya di mikhda'nya. Mikhda' itu tempat semacam gudang, tempat simpan barang-barang, ya, artinya lebih dalam lagi, lebih gelap lagi, ya, lebih terpencil lagi dalam rumah, itu lebih afdal daripada di rumahnya. Ini isyarat, yaitu Rasulullah ingin mengatakan semakin seorang wanita jauh dari pandangan lelaki, maka semakin afdal, ya, semakin afdal. Datang dalam sebagian hadis kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna ahabba salatil mar'ati ila Allah fi ashaddi makanin fi baitiha zulmah." Sungguhnya salat wanita yang terbaik adalah di bagian tempat di rumahnya yang paling gelap, yaitu yang paling jauh dari pandangan, ya. Dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, "Khairu masajidin nisa qa'ru buyutihunna." Sebaik-baik tempat salat wanita adalah yang bagian dalam rumahnya. Jadi semakin keluar, semakin kurang baik, ya. Sampai ketika ada seorang wanita minta izin datang kepada Nabi SAW dari Ummu Humaid, istri dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anha. Wanita ini berkata, dia datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak." Saya ingin salat bersama Anda. Yaitu di mana kalau salat bersama Nabi? Di mana? Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Saya ingin salat bersama Anda. Apa kata Nabi SAW? Qad alimtu innaki tuhibbina salata ma'i. Saya tahu engkau suka salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Tetapi salatmu di rumahmu, di bagian dalam rumah lebih baik daripada di bagian hujrah. Wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi qaumikunna. Salatmu di rumahmu lebih afdal daripada salatmu di masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairin min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada salat di masjidku. Karena kalau ke Masjid Nabawi agak jauh. Ini menunjukkan bahwasanya wanita lebih afdal salat di rumah. Semakin dekat dengan rumahnya semakin afdal, semakin afdal. Maka kata perawi, fa amarat fa bana laha masjidan fi aqsa syai'in fi baitiha aw azlamahu wa kanat tusalli fihi hatta laqiyatillah azza wa jalla. Maka akhirnya Ummu Humaid ini pun memerintahkan agar dibuat tempat musallanya di bagian ujung dari rumahnya, yaitu bagian terpencil dari rumahnya yang lebih gelap. Maka dia solat di situ terus sampai meninggal dunia, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin ingatkan bahwasanya wanita terbaik solat di rumah. Solat di rumah. Kenapa? Karena jika wanita keluar maka jadi intaian syaitan untuk menggoda para lelaki. Kata Rasulullah sallallahu al-mar'atu auratun wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafa syaitan. Wanita adalah aurat, kalau dia keluar dari rumahnya maka diintai oleh syaitan. Ya. Wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Dan seorang wanita paling dekat dengan Allah ketika dia berada di dalam rumahnya. Semakin jauh dari gangguan syaitan dan dia semakin bisa menyiapkan privasinya, bisa beribadah dengan baik. Adapun kalau dia keluar, banyak yang dia lihat, sehingga banyak yang mengganggu hatinya, banyak dia komentari, dia pun dilihat oleh para lelaki, maka ini kurang baik bagi seorang wanita. Tetapi, kalaupun seorang wanita ingin sholat di masjid, maka tidak dilarang. Rasulullah hanya mengatakan yang terbaik di rumah. Maka Rasulullah mengatakan, La tamna'u ima Allahi masajid Allah, wa buyutuhunna khairun lahunna.
jangan kalian melarang para wanita ke rumah-rumah Allah, ke masjid-masjid Allah, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Tetapi dengan syarat hendaknya dia tidak berhias dan berias. Tapi di antara aturan-aturan yang harus diperhatikan bagi seorang wanita terkait solat di masjid, ingin ikut solat tarawih bersama para lelaki. Di antaranya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya saf yang paling belakang itu yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk saf lelaki adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling sebaik-baik saf wanita yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan saf yang paling depan yang paling buruk adalah yang paling depan. Ini kata para ulama dibawa jika ternyata musalla atau masjid tidak ada batasan antara laki dengan wanita. Maka wanita semakin jauh dari laki, maka terbaik baginya. Maka semakin safnya paling belakang, semakin baik. Karena kalau safnya semakin dekat, semakin mudah dilihat oleh para lelaki. Akan tapi jika misalnya masjid punya ruangan khusus buat para wanita, atau mungkin ada sitar yang menutup benar-benar tertutup, maka tetap berlaku yang terbaik adalah yang paling depan. Yang terbaik adalah yang paling depan. Tapi kalau ada timbul fitnah atau ada kelihatan lelaki dan wanita, maka wanita yang terbaik safnya adalah yang paling belakang. Ini menunjukkan semakin jauh seorang wanita dari lelaki, maka semakin afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang wanita salat pergi ke masjid, maka janganlah dia memakai wewangian. Janganlah dia memakai wewangian. Tetapi dia menggunakan baju yang biasa yang tidak menimbulkan aroma sehingga bisa dicium oleh orang yang dari luar. Bisa ini oleh karenanya wanita jangan berias, jangan pakai baju yang indah-indah. Dia pengin salat bukan untuk berias di hadapan suaminya. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjid, lam tuqbal laha salatun hatta taktasil. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia pergi ke masjid, tidak diterima salatnya sampai dia mandi. Tidak diterima salatnya sampai dia mandi. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Makanya wanita kalau ke masjid jangan pakai minyak wangi, ya. Beda kalau dia di rumah, enggak ada masalah, ya. Rasulullah juga bersabda, ayyuma imra'atun asabat bakhuran fala tajhad ma'ana al-isya. Maka wanita mana saja yang memakai minyak wangi, pakai bakhur, pakai gaharu, maka jangan hadir salat Isya bersama kami. Ini benar-benar penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak memakai minyak wangi ketika menuju masjid. Tentunya juga jangan berhias, ya. Kemudian mutabarrijat, memakai riasan di wajahnya, memakai make up, ya. Kemudian pakai baju yang menarik perhatian, baju yang terindah. Kamu sedang tidak pergi ke pesta, tapi ingin apa? Salat. Justru ketawaduan pakaian mudah-mudahan menambah kekhusyuanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kau ternyata salat di rumah sendiri. Silakan, ya, pakai minyak wangi, enggak ada masalah di rumah sendiri. Adapun ketika di masjid, jangan keluar dengan berbangga-banggaan, ya. Kemudian pakai baju yang paling mahal, pakai baju yang bermerek sehingga akhirnya salat punya niat-niat yang lain-lain, ya. Lagi ke salat pakai baju, pakai tas branded, pakai baju branded, pakai konde branded, ngapain? Mau salat mau pamer-pameran kekayaan. Maka ini sudah salah niat. Maka seorang wanita kalau salat dia ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Usahakan ke masjid tidak dilihat laki-laki sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Jangan kemudian setelah keluar masjid cari-cari suaminya sambil lihat, belum keluar, belum keluar. Semua orang juga lihat dia. Ini istri siapa sih? Istri siapa sih? Saling melihat di antara mereka. Jangan. Berusaha menjauh. Kalau ada telepon gampang, Mas di mana Mas? Ikolo nang buri. Kan isok ngono ya. Ngapain kemudian akhirnya semua orang lihat. Ya. Makanya dulu para ulama mengatakan wanita yang cantik, zatu hay'ah, maka tidak boleh ke masjid. Terus yang jelek gimana Ustaz? Enggak, maksudnya kalau terkenal cantik dia tidak pakai cadar menimbulkan perhatian, maka jangan ke masjid karena bikin fitnah. Maksud saya kalau seorang mungkin parasnya cantik dia pakai cadar sehingga tidak menimbulkan fitnah di masjid. Kalau enggak di rumah aja lebih afdal. Bayangkan ini seorang wanita minta izin salat di Masjid Nabawi. Bukan di masjid di Solo, bukan. Di Masjid Nabawi yang pahalanya kita tahu lebih baik daripada 1000 salat. Salatun fi masjidi hadza khairu min alfi salat fi ma siwahu. Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali lipat di salat di masjid selain masjidku. Bayangkan. Ternyata Rasulullah bilang lebih baik di rumahmu. Lebih baik mana di rumahmu ya. Tetapi Rasulullah tidak melarang kalau orang ternyata pingin khusyuk, maka silakan. Oleh karenanya boleh bagi seorang wanita ketika dia pingin solat, dia pingin cari masjid yang imamnya suaranya indah membuat dia lebih khusyuk dalam solat. Boleh atau tidak? Boleh. Dia bilang, Mas gimana kalau kita solat Ramadan 10 hari pertama di masjid sana Mas. Kenapa? Karena imamnya bacaannya saya suka. Silakan tidak apa-apa untuk menambah kekhusyuannya. Terus Mas yang 10 hari kedua di masjid satunya. Kenapa? Imamnya cepat. Enak Mas. Biar cepat selesai. Jadi ini enggak apa-apa, yang penting jaga diri ketika hendak salat. Oleh karenanya di zaman Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengingkari orang-orang yang wanita banyak keluar, ya, banyak keluar sehingga menimbulkan perhatian. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lau alima an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsatin nisa'u ba'dahu lamana'ahunnal khuruja ilal masjid." Seandainya Nabi mengetahui apa yang dilakukan oleh para wanita setelah wafatnya Nabi, tentu dia akan melarang para wanita pergi ke masjid. Artinya ada kegiatan yang tidak disukai oleh Aisyah, wanita banyak keluar. Yang Rasulullah tuh ngomong begitu, wanita masih teratur. Ketika Rasulullah meninggal mulai banyak wanita yang mulai tidak sesuai dengan aturan. Maka di situ Aisyah berkata, seandainya Rasulullah tahu wanita seperti ini apa yang mereka lakukan setelah wafatnya Nabi, tentu Nabi akan melarang mereka untuk keluar ke masjid. Ini peringatan bagi ibu-ibu kita ketika ke masjid cari pahala. Maka jadikanlah pahala kita sempurna, maka ikutilah aturan-aturan ketika ke masjid ya. Benar-benar kita ke masjid untuk salat, bukan untuk jalan-jalan. Kita memang pengen habis dari masjid segera pulang, segera beribadah sekarang bulan Ramadan. Baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang sering ditanyakan oleh para wanita ya. Bagaimana dengan seorang wanita yang datang bulan ya, ketika sedang haid? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita ketika sedang haid sementara dia di bulan Ramadan? Apalagi ketika 10 malam terakhir. Ketahuilah bahwasanya haid bagi seorang wanita adalah takdir ya, yang sudah kodrat para wanita. Kata Nabi SAW, "Hada amrun qad kataballahu li banati Adam." Bahwasanya haid adalah perkara yang sudah Allah kodratkan kepada putri-putri Adam alaihissalam. Maka yang pertama kalau dia terkena haid, dia ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa inilah takdir Allah, kodratku sebagai seorang wanita. Wanita yang terima kodrat tersebut karena ini keputusan Allah, maka dia bersabar dan dia dapat pahala karena menerima kodrat tersebut. Yang berikutnya, ketika dia haid, dia terhalangi dari beberapa ibadah. Di antaranya dia tidak boleh salat, di antaranya tidak boleh puasa, di antaranya tidak boleh tawaf. Ini 3 ibadah yang terlarang. Rasulullah ketika Aisyah haid,
Kemudian Aisyah menangis, maka Rasulullah hibur, kata Rasul, inilah kodrat yang Allah berikan kepada wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan, ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan kesulitan yang kau hadapi. Rasulullah SAW juga berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukanlah semua kegiatan jemaah haji, yang tidak boleh adalah tidak boleh kau tawaf sampai kau suci. Tidak boleh tawaf. Maka inilah 3 ibadah yang dilarang: puasa, salat dan tawaf. Kalau kebetulan dia lagi umrah misalnya, tidak boleh tawaf. Selain itu, maka ibadahnya boleh semuanya. Menurut pendapat yang kuat. Bukankah banyak ibadah yang bisa dia lakukan meskipun dalam kondisi datang bulan? Dia bisa berzikir atau tidak? Bisa. Dia bisa bersolawat? Bisa. Dia bisa silaturahmi? Bisa. Ya. Banyak. Di antaranya pendapat yang lebih kuat, dia boleh baca Quran. Dia boleh baca Quran. Namun untuk menghindar, jangan dia pegang mushaf secara langsung. Sekarang alhamdulillah banyak kita bisa baca Al-Quran pakai gadget, pakai HP, pakai iPad. Banyak bisa kita lakukan. Ini tidak dianggap mengambil hukum mushaf. Maka para wanita bisa baca Al-Quran meskipun dalam kondisi haid. Ya. Adapun sebagian ulama yang melarang mengkiaskan dengan junub, maka pendapat yang kurang kuat, karena junub berbeda dengan haid dari 2 sisi. Pertama, orang junub biasanya karena keinginan dia, adapun haid bukan karena keinginan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau orang junub bisa langsung dihilangkan, tinggal mandi junub. Adapun haid tidak bisa, dia harus menanti sampai selesai 7 hari, 8 hari, 9 hari, sehingga menganalogikan, mengkiaskan haid terhadap junub tidak pas. Oleh karena yang pendapat yang benar, wallahu a'lam bishawab, wanita haid boleh baca Al-Quran, boleh baca Al-Quran. Dan dia bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu, dan dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, dia bangun malam dia baca Quran, berdoa meskipun dia tidak salat malam misalnya. Jadi kondisi wanita haid tidak menghalangi dia untuk beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan baik siang hari maupun malam hari. Tidak menghalanginya, ya. Adapun sebagian wanita yang kemudian ketika haid seakan-akan lagi libur, sehingga akhirnya tidak apa-apa lagi haid, zikir enggak, baca Quran enggak, ya. Kemudian mungkin ngaji juga enggak, dengar kajian juga enggak, libur, ya. Seakan-akan kalau sudah datang bulan berarti liburan. Ini salah. Dia hanya tidak boleh ibadah dari 3 ibadah. Ya, adapun selain daripada salat, puasa dan tawaf, maka boleh dia lakukan. Khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang wanita yang haid, ya, ketika dia sedang haid, pahala tetap berjalan karena dia beruzur? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang sakit atau bersafar, maka dicatat amalnya ketika dia sedang sehat dan sedang tidak bersafar. Yaitu kalau orang sedang musafir atau sedang sakit, banyak amal tidak bisa dia lakukan. Ketika dia sehat, dia biasanya sholat rawatib, sholat 5 waktu, sholat malam, dia biasa puasa. Ketika dia sakit, dia nggak bisa puasa, nggak bisa rawatib karena kecapean. Nah, kata Nabi, kalau dia sakit, padahal ketika sehat kebiasaannya dia sholat malam, kebiasaannya sholat rawatib, kebiasaannya puasa sunnah, maka tetap dicatat argo pahalanya meskipun dia tidak lakukan. Kenapa? Yang Allah nilai adalah kebiasaannya. Demikian juga ketika dia bersafar. Kalau dia tidak bersafar, dia sholat sunnah, dia puasa sunnah, mungkin dia silaturahmi. Ketika dia bersafar tidak bisa dia lakukan. Dia tidak bisa bersilaturahmi karena jauh dari kerabatnya. Kemudian dia tidak bisa sholat malam karena keletihan. Dia tidak puasa sunnah karena banyak kerjaan. Maka tetap dicatat meskipun dia tidak lakukan, karena kebiasaan dia ketika tidak ada uzur adalah ibadah-ibadah demikian. Jadi yang Allah nilai adalah kebiasaan seseorang sebelum datang uzur. Nah, apakah hadis ini berlaku juga bagi wanita yang haid? Maksud saya ketika wanita tidak sedang haid, dia baca Quran, dia sholat malam, ya, dia puasa. Ketika datang haid, apakah argo pahalanya tetap jalan? Khilaf di kalangan para ulama. Faham maksud saya? Apakah argo pahalanya tetap jalan? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat iya. Karena dia masuk, wanita termasuk dalam keumuman hadis Nabi SAW. Karena itu uzur. Dan kita tahu uzur tidak dibatasi dengan sakit dan safar saja. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW mengatakan,
Ya, inna bil madinati larijalan ma qata'tum wadiyan ya ma salaktum wadiyan wala qata'tum ya. Kalian tidak melewati suatu lembah, kalian tidak melewati suatu jalan illa kanu ma'akum habasahumul udhur. Kata Nabi, di Madinah ada beberapa orang yang kalian ketika berjalan melewati lembah, naik gunung, turun gunung karena berjihad di jalan Allah, mereka seakan-akan bersama kalian, yaitu mereka dapat pahala sama seperti kalian. Kenapa? Karena mereka beruzur. Biasanya mereka ikut jihad, cuma kali ini mereka beruzur. Tetapi pahala tetap argonya berjalan bagi mereka karena kebiasaan mereka ketika tidak ada uzur suka ikut jihad. Dari sini tahu bahwasanya uzur apapun yang menghalangi seorang dari kebiasaannya maka menjadikan argo pahalanya tetap jalan sesuai dengan kebiasaannya. Dan uzur tersebut tidak dibatasi oleh sakit saja. Karena sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ada banyak sebab. Ada yang sakit, ada yang tua, ada yang tidak punya tunggangan. Dia sehat, dia kuat tapi enggak punya tunggangan. Tidak punya biaya sehingga tidak bisa ikut perang dalam perang Tabuk. Tapi pahala tetap berjalan. Oleh karenanya wanita yang haid, dia beruzur atau tidak? Beruzur. Seandainya dia tidak haid, dia akan ibadah enggak? Dia semangat, bahkan dia menangis ketika tidak bisa ibadah. Bahkan sebagian wanita minta suaminya, "Mas, saya ingin minum obat penunda apa? Penunda pengusir bulan. Saya ingin minum obat pengusir apa? Bulan. Agar tidak datang bulan." Kenapa? Saking semangat ibadahnya. Semuanya bilang, enggak boleh, enggak usah, jangan bikin repot. Kenapa? Dia ingin ibadah. Ya, ternyata ada halangan. Apakah argo pahala tak berjalan? Pendapat pertama mengatakan argo pahala jalan. Ini pendapat kedua, dan ini pendapat mayoritas bahwasanya tidak mendapatkan pahala karena Rasulullah pernah bersabda tentang seorang wanita. Rasulullah SAW heran dengan seorang wanita, ya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbi rajul hazim min ihdakunna. Kata Nabi, saya tidak pernah melihat ada manusia yang kurang agama dan kurang akalnya bisa menundukkan pikiran seorang lelaki yang kokoh seperti kalian wahai para wanita. Benar atau tidak? Ada suaminya gagah perkasa tapi dirayu sama istrinya langsung KO. Kata Rasulullah, ini ada makhluk wanita kurang akal dan agamanya tapi bisa menggugurkan, membuat lelaki yang kokoh pintar bertukuk lutut di bawah ketiaknya. Itu wanita. Maka ada yang menyeletuk bertanya, Rasulullah, apa maksudnya? Kenapa kurang akal dan agamanya? Maka Rasulullah mengatakan kurang akalnya karena persaksian seorang lelaki sama dengan persaksian dua wanita. Kemudian yang kedua, bukankah kurang agamanya ketika dia haid, dia tidak sholat, tidak puasa? Ketika Rasulullah mensifati bahwasanya kurang agamanya karena tidak puasa, tidak salat, berarti dia tidak dapat pahala. Ini pemahaman sebagian ulama. Ya. Namun dibantah, dikatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan kurang agamanya ketika tidak salat, tidak puasa, dari sisi dia tidak bisa beribadah yang agung seperti ibadah puasa dan ibadah salat. Tetapi dari sisi pahala tetap berjalan, berjalan. Intinya ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Oleh karenanya ketika Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan perbedaan antara orang yang sakit dan safar berbeda dengan wanita haid, karena Nawawi seakan-akan mendukung kalau wanita haid argo pahala tidak jalan. Maka Nawawi berkata, apa bedanya? Wal farqu annal marid wal musafir kana yaf'aluha bi niyati dawam 'alaiha ma ahliyatihi laha wal haid laysat kadzalik. Kata dia, karena orang sakit dan orang bersafar, dia tadinya ingin melakukan ibadah tapi terpentok dengan uzur, sakit atau safar. Adapun wanita haid tidak, ketika dia beribadah dia tidak ingin niat untuk melanjutkan, memang dia tahu ketika haid dia berhenti. Sehingga beda antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau orang sakit dia ingin niat beribadah, berkontinu tapi terhalangi uzur. Kalau orang haid maka dia memang sudah niat tidak ingin lanjut, dia ingin niat sampai ketika haid maka dia berhenti. Tetapi kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa indi fi kauni hadzal farqi mustalziman li kauniha la tuthabu waqfah. Tapi menurutku perbedaan ini yang disebutkan oleh Nawawi rahimahullahu taala yang menunjukkan ada bedanya bahwasanya wanita haid tidak dikasih pahala ketika sedang haid, maka ini perlu ditengok kembali. Wallahu alam bisawab, saya lebih cenderung kepada pendapat Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala ya bahwasanya wanita haid kalau dia memang niatnya selalu ingin beribadah, ada niat untuk beribadah cuma terhalang oleh haid dan dia sedih dengan haidnya,
Dan kebiasaannya dia rajin ibadah ketika tidak sedang haid, maka meskipun sedang haid pahalanya tetap berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu pilih pendapat yang mana? Syekh bin Baz. Dan ini pendapat diisyaratkan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengomentari pendapat Nawawi. Dia mengomentari pendapat Nawawi, mengomentari pendapat Ibnu Hajar. Dia berkata, rahimahullah, naqulu hatta al-haid hiya taf'aluha bi niyatil istidama ma damat ma'muratan biha. Ya. Bahkan wanita haid juga dia ingin beribadah terus, cuma terhalangi dengan apa? Haid. Oleh karenanya perbedaan ini yang disebut oleh Nawawi kurang kuat. Wallahu alam bisawab. Ya. Intinya pendapat yang lebih kuat bahwasanya wanita yang haid jika dia tidak bisa ibadah maka kebiasaannya tetap berjalan argo pahalanya. Namun saya katakan tadi dia butuh untuk dekat kepada Allah meskipun dalam kondisi haid. Dan alhamdulillah banyak ibadah yang bisa dia lakukan. Di antaranya baca Quran, di antaranya berzikir, ya. Itu di antara ibadah yang biasa dia lakukan. Dan subhanallah ada hikmahnya ketika seorang wanita haid dia tidak sholat, tidak puasa. Ketika dia datang sucinya, dia rindu. Menggebu-gebu lagi untuk apa? Sholat. Karena sholat itu adalah kelezatan. Rasulullah SAW mengatakan, Ju'ilat qurratu aini fi sholat. Allah menjadikan kebahagiaan bagiku dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, Ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Oleh karenanya, seorang yang libur sholat, kemudian waktunya sholat lagi, mudah-mudahan dia menjadi semangat karena sudah sempat libur selama sepekan. Taib. Pembahasan berikutnya bin rahmati Allah Subhanahu wa taala yang juga sering ditanyakan oleh para wanita tentang apakah boleh wanita iktikaf ketika sedang haid. Intinya wanita sebagaimana lelaki dianjurkan untuk iktikaf, wanita juga dianjurkan untuk iktikaf. Nabi dahulu iktikaf dan istri Nabi juga iktikaf. Nabi dulu iktikaf dan istri Nabi juga iktikaf. Akan tapi wanita kalau iktikaf harus minta izin kepada suaminya. Karena ingat bahwasanya kita punya kaidah di awal jangan sampai mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kalau ternyata seorang wanita punya kewajiban banyak pekerjaan di rumah, ngurusin anak, harus masak ini, harus masak anu, ya. Maka jangan sampai dia nekat iktikaf sementara kewajiban dia lalaikan. Anaknya dia lalaikan, mungkin tugas yang terkait dengan melayani suaminya dia lalaikan, maka ini tidak boleh. Adapun jika kewajiban sudah dia kerjakan dan suaminya mengizinkan untuk dia iktikaf, maka silakan dia iktikaf dengan tetap menjaga diri. Aturan-aturan yang berlaku terkait dengan seorang wanita untuk tidak berhias, tidak berhias, tidak bercampur baur dengan lelaki, tidak menampakkan keelokan wajahnya di hadapan lelaki lain, tetap berlaku. Kalau ada masjid ternyata dipisah antara tempat iktikaf laki-laki dan perempuan, oke. Misalnya laki-laki di lantai 1, wanita di lantai 2. Atau sebaliknya laki-laki di lantai 2, wanita di lantai 1. Dan kita lihat manajemennya bagus, sehingga tetap terjaga, tidak ikhtilat campur baur laki-laki wanita. Maka ini masjid yang kondusif untuk bisa melakukan iktikaf. Taib. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau wanita tersebut haid? Para ulama mengatakan jika seorang wanita iktikaf kemudian dia haid, maka dia keluar dari iktikafnya. Ini pendapat mayoritas ulama 4 mazhab. Karena menurut 4 mazhab tidak boleh wanita haid untuk iktikaf. Bahkan mereka lebih daripada itu, dan ini permasalahan ini apakah wanita boleh haid boleh iktikaf atau tidak dibangun di atas permasalahan khilafiyah, apakah wanita yang haid boleh menetap di masjid dalam waktu yang lama. Adapun kalau wanita haid cuma lewat, ngambil sesuatu, tidak menetap lama di masjid, maka ini dibolehkan. Yang jadi permasalahan jika dia duduk untuk dengar pengajian, atau dia masuk masjid untuk baca Al-Quran, apalagi dia iktikaf di masjid, maka ini
khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak membolehkan wanita haid untuk al-mukthu at-tawil, berdiam berlama-lamaan di dalam masjid. Meskipun untuk baca Quran atau untuk ikut pengajian, apalagi untuk iktikaf yang berhari-hari. Ini pendapat mayoritas ulama. Namun diselisih oleh Zahiriyah. Pendapat mazhab Zahiriyah bahwasanya wanita haid tidak terlarang untuk masuk masjid. Wanita haid tidak terlarang untuk masuk masjid. Untuk berdiam-diam di masjid dengan syarat menjaga dirinya jangan sampai darah haidnya mengotori masjid, karena darah haid hukumnya najis. Jika dia bisa menjaga dirinya tidak mengotori masjid, maka dia boleh di masjid. Karena hukum asal orang boleh masuk ke masjid. Jangankan wanita muslimah, orang kafir pun boleh masuk ke masjid. Oleh karena datang dalam banyak hadis, bagaimana Rasulullah SAW menerima tamu-tamu di masjid. Ketika datang sebagian tamu belum masuk Islam, Rasulullah terima di masjid. Sampai kalau kita masuk ke Raudhah ada namanya Ustuanah Al-Wufud, itu tiang wufud. Tiang wufud maksudnya apa? Dulu Nabi duduk di situ menerima tamu-tamu dalam Masjid Nabawi. Maka datang orang berdatangan, termasuk orang-orang kafir datang. Adapun firman Allah, innamal musyrikuna najas, sungguhnya orang musyrikin itu najis, maksudnya najis akidahnya, bukan najis apa? Jasadnya. Makanya seorang laki boleh menikah dengan wanita kitabiah. Boleh enggak seorang lelaki muslim menikah dengan Nasrani dan Yahudi? Kayak enggak ada perempuan Islam aja ya. Maksudnya tapi boleh, secara hukum apa boleh? Boleh. Ada cerita lucu. Jadi ada seorang lelaki, dia terfitnah sama wanita-wanita beragama Buddha. Terfitnah, ini cerita. Aduh, saya enggak bisa, saya pingin menikah dengan mereka. Temannya bilang, dakwahilah, biar masuk Islam. Karena wanita Buddha, Hindu enggak boleh, karena penyembah berhala. Kalau Yahudi Nasrani boleh. Dakwahilah masuk Islam. Katanya susah, mereka susah banget didakwahi. Ya udah dakwah dulu masuk ke Nasrani. Kalau bisa masuk ke Nasrani bisa dinikahi. Tentunya fatwa ngawur yang enggak boleh. Tetap enggak boleh. Tapi mau saya, ketika seorang laki menikah dengan wanita kitabiah, istrinya tidak najis. Yang najis apa? Akidahnya. Taib. Ternyata Rasulullah SAW menerima tamu-tamu kafir dalam masjid. Di antaranya juga ada seorang yang Sumama bin Utsal, yang ketika dia ditangkap dia diikat di masjid berhari-hari 3 hari. Padahal dia musyrik. Akhirnya dia masuk Islam. Nah kalau ternyata orang kafir boleh masuk, masa wanita enggak boleh? Oleh karenanya hukum asal semua orang boleh masuk masjid kalau ada keperluan. Ya, ada keperluan. Adapun hadis Rasulullah mengatakan inni la uhillu li masjid junuban wala haidan, aku tidak menghalalkan masjid untuk lelaki, untuk orang junub maupun wanita haid. Hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya dhaif. Ini hadis dijadikan dalil oleh para ulama, tapi hadisnya dhaif. Ketika hadisnya dhaif, maka pendapat yang lebih kuat kembali kepada al-bara' al-asliyah, hukum asal tidak ada larangan orang ke masjid. Kalau orang kafir saja boleh masuk masjid, apalagi seorang wanita muslimah. Rasulullah juga mengatakan innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin tidak najis. Dalam kondisi junub tidak najis, Rasulullah ucapkan kepada Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ketika dia junub dia sembunyi-sembunyi. Rasulullah mengatakan, "Kenapa kau sembunyi?" Kata dia, "Saya junub." Kata Rasulullah, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Maha suci Allah, orang mukmin tidak najis. Enggak apa-apa ketemu saya, kau tidak najis meskipun dalam kondisi junub. Kemudian juga banyak sahabat yang ashabul suffah tinggal di masjid, mereka tidur di masjid. Namun tidak disebutkan kalau mereka junub maka mereka keluar dari masjid, tidak disebutkan demikian. Demikian juga banyak dalil menunjukkan wanita-wanita ke masjid. Sampai ada seorang wanita yang miskin, tidak punya rumah, maka Rasulullah suruh bikinkan semacam kemah dalam masjid. Dia tinggal dalam masjid. Kalau dia tinggal dalam masjid, kemungkinan dia haid atau tidak? Haid, namanya wanita. Tetapi tidak disebutkan ketika haid dia keluar dari masjid. Enggak ada dalil seperti itu. Menunjukkan hukum asal mereka boleh di masjid. Demikian istri-istri Nabi itikaf bersama Nabi. Dan pasti di antara mereka ada yang haid. Namun tidak ada juga cerita dalam hadis ada seorang istri Nabi haid akhirnya keluar dari masjid membatalkan itikaf. Juga tidak ada. Oleh karenanya Allah alam bisawab. Saya lebih cenderung bahwasanya pendapat Zahiriyah ya, yang dikuatkan oleh sebagian ulama kontemporer, bahwasanya wanita kalau dia bisa jaga diri sehingga haidnya tidak mengotori masjid, maka dia boleh di masjid. Wallahu alam bisawab. Apalagi ketika Rasulullah SAW menyuruh nawilini al-khumrah, kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, ambilkan bagiku sajadah di masjid." Kata Rasulullah, kata Aisyah, "Ini haid." Saya haid. Kata Rasulullah SAW, "Haidatuki
laisat biyadiki, haidmu bukan di tanganmu. Isyarat bahwasanya yang jadi masalah adalah darah haid. Kecuali kalau tanganmu haid ya masalah kau pegang masjid, tapi ketika tanganmu tidak haid tidak jadi masalah. Menunjukkan bahwasanya selama seorang boleh bisa menjaga diri tidak keluar darah mengotori masjid maka tidak jadi masalah. Wallahu taala alam. Tentu pembahasan panjang. Tentunya seorang kalau ingin berhati-hati dia mengambil pendapat jumhur kalau sedang haid tidak iktikaf. Tapi kalau ada yang memilih pendapat bahwasanya wanita haid boleh di masjid, boleh baca Quran, boleh ikut pengajian, saya lebih menguatkan pendapat tersebut. Wallahu taala alam bisawab karena tidak ada dalil yang tegas yang melarang akan hal tersebut. Padahal kejadian ini banyak di zaman Nabi, namun tidak ada dalil yang tegas Rasulullah SAW melarang. Ada hadisnya tadi tegas tapi hadisnya dhaif. Baik. Berikutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang wanita tidak bisa iktikaf ya. Atau sedang dalam kondisi datang bulan, kemudian tiba 10 malam terakhir, maka jangan lupa untuk banyak baca Quran dan juga banyak berdoa. Di antaranya doa yang Aisyah tanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in alimtu anna lailatul qadar, madza aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, kalau saya tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan untuk berdoa di malam tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, "Quli," katakanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Maka haid atau seorang wanita tidak iktikaf tidak menghalangi dia untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak disyaratkan harus iktikaf. Maka ibu-ibu, nasihat saya kurangi tidur ya. Kurangi tidur ya. Kurangi makan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memberi gizi pada ruh, bukan pada perut. Bukan bulan penggemukan ya. Tapi bulan penyehatan ruhani. Maka jangan terlalu sibuk urusan makanan ya. Sehingga sebagian wanita terkadang bikin makanan 2 jam sendiri. Ya. Bikin ini, bikin anu. Habis 2 jam coba dia untuk baca Quran, untuk berzikir, masak seadanya aja. Kalau enggak beli GoFood aman. Ya. Pada pusing, "Mas, saya mau GoFood baca Quran." "Mas punya uang enggak?" "Punya." "Sudah bismillah." Kalau enggak ya masak ya. Maksudnya jangan sampai habis waktu untuk apa? Untuk ini bikin kue 5 macam. Ya. Bikin lauk 3 macam, waktunya habis. Apalagi kalau enggak ada bibi di rumah, kerja sendiri, waktunya habis, sayang. Setiap hari 2 jam waktu kita hilang. Maka ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melayani suami dan itu pahala, menyiapkan makanan, menyiapkan berbuka, menyiapkan sahur, ini peran seorang wanita. Benar-benar dia perhatikan agar suaminya makan yang nyaman, sahur yang nyaman, buka puasa yang nyaman. Ini kewajiban ya. Dia dapat pahala dengan demikian tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ini saja mungkin yang disampaikan kepada ibu-ibu. Adapun ibadah yang lain sama dengan para lelaki. Ini hanya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada para wanita yang terkait dengan kondisi mereka sebagai wanita di bulan Ramadan. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk bisa banyak beribadah di bulan Ramadan agar kita diampuni dosa-dosa dan dimasukkan dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.